Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, saya sampaikan buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 5, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM, ataupun bisa disebut soal ANBK, melanjutkan yang kemarin, part kedua, dan sekarang part ketiga, literasi. Bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung di channel ini, dan baru menonton video pembelajaran di channel YouTube Bernalar Official, dan belum menonton video pembahasan part kedua maupun part ke-1, baik literasi maupun numerasi, nanti insya Allah untuk link videonya akan dicantumkan di kolom deskripsi, ataupun teman-teman bisa dicari di beranda, ya nanti di situ akan banyak sekali pembahasan soal-soal AKM. Dan agar lebih bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang lain tentunya, silakan teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya, baik itu grup WhatsApp sekolah maupun grup WhatsApp kelasnya ataupun grup WhatsApp apa saja, agar channel ini semakin berkembang dan semakin bertambah manfaatnya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Di part ketiga ini kita akan membahas soal nomor 26, karena di part kedua kemarin kita sudah sampai di soal nomor 25, teman-teman ya. Nah, di sini untuk teks bacaannya di soal nomor 26 ini sama dengan teks bacaan yang ada di soal nomor 25 kemarin, yaitu judulnya Jaket Abida. Tapi tidak apa-apa, karena ini partnya beda, kita baca lagi saja teman-teman ya. Nah, ini ada Atta, baju kuning, dan ini Abida ya, yang punya jaketnya. Nah, kita baca lagi saja. Jadi mereka itu bersaudara ya, dalam satu rumah. Atta meminjam jaket Abida tanpa izin. Padahal Atta tahu jika meminjam jaket Abida harus izin. Siang itu, Atta sedang belajar melukis di rumah menggunakan jaket Abida. Abida sedang belajar kelompok di rumah temannya. Atta tidak berhati-hati sehingga jaket Abida kotor. Atta takut menyembunyikan jaket Abida bawah tempat tidur. Abida berlari ke ruang tamu. Ayah sedang bersantai. Abida mengadu ke ayah sambil menangis karena jaketnya hilang. Atta tidak suka melihat Abida seperti itu. Atta mencuci jaket Abida. Ternyata warna jaket Abida malah berubah. Abida akhirnya tahu dan marah kepada Atta. Ibu mengetahui keresahan Atta. Jadi, ibu menyuruh Atta untuk meminta maaf kepada Abida. Aku minta maaf Abida, kata Atta dengan suara kecil dan tertunduk. Atta ingin memperbaiki jaket Abida. Akhirnya, Atta melukis pelangi di jaket Abida. Abida tersenyum lebar karena jaket Abida menjadi cantik. Nah, ini tentang dua bersaudara, si Atta dan si Abida. Si Atta ini yang suka melukis, ya ini baju-bajunya kotor ya yang dipakai oleh si Atta, termasuk celananya. Dan ini si Abida yang mempunyai jaketnya. Jadi si Atta ini meminjam jaket si Abida tapi tanpa izin. Ternyata tidak sengaja malah kena cat lukis ya, pewarna. Nah, akhirnya kotor tuh. Kemudian si Abida kan panik tuh, nyari di mana jaketnya, ngadu ke ayahnya sambil nangis. Ternyata si Atta tahu dan tidak suka kalau si Abida nangis-nangis. Ya, mungkin sambil ketakutan karena jaketnya kotor oleh si Atta ya. Kemudian cuci. Ternyata ketika dicuci, jaketnya malah pudar warnanya. Nah, akhirnya tahu tuh si Abida tuh. Ya, tidak senang. Akhirnya disuruh minta maaf sama ibunya. Walaupun dimaafin, ternyata si Abida ini masih kesel ya. Masih kesel di sini tadi ya. Tapi setelah minta maaf, ternyata sama si Atta jaketnya diwarnai dengan gambar pelangi. Ya, kemudian si Abida senang ya. Nah, ceritanya seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana perasaan Abida saat mengetahui jaketnya hilang? Nah, klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu.
Oke, di sini option jawabannya atau opsi jawabannya berbentuk kotak, teman-teman ya. Berarti kalau berbentuk kotak ini berarti lebih dari satu, betul ya? Lebih dari satu. Nah, karena di sini ada tiga, teman-teman, berarti ada dua jawaban yang betul dan satunya salah, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek yang A, sedih. Tadi yang ditanyakan itu adalah perasaan si Abida ketika jaketnya hilang. Betul tidak sedih? Betul, bahkan di sini si Abida sambil mengadu ke ayahnya itu sambil menangis. Ya sedih ya, sedih. Nah, berarti si Abida itu sedih, menangis ya. Kita cek yang B. Kita cek yang B. Panik. Betul tidak panik? Nah, di sini tadi si Abida itu kan lari tuh. Abida lari ke ruang tamu. Nah, ngapain ke ruang tamu? Untuk menemui ayahnya yang sedang bersantai mau ngadu. Nah, kalau ngadu artinya apa? Panik kalau ngadu itu. Berarti betul ya, si Abida itu panik. Ya, berarti si Abida itu betul panik ya, teman-teman ya. Oke, berarti yang B juga betul. Kita cek yang C, terharu. Terharu. Salah, teman-teman ya. Di sini tidak ada penjelasan bahwa si Abida itu terharu. Ya, tidak ada di sini ya. Tidak ada. Oke, berarti jawaban yang betul itu A sama B, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27, teman-teman. Kayak di sini teks bacaannya beda ya, teman-teman. Sudah beda teks bacaannya. Judulnya 8 planet pada sistem tata surya. Oke, kita baca, teman-teman. Planet merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Setiap planet memiliki lintasan tersendiri, teratur, dan tidak saling bertabrakan. Berikut ini informasi mengenai planet-planet dalam tata surya. Oke, planet pertama ada planet Merkurius, warnanya hitam. Ini ya, Merkurius, ini informasinya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet berbatu dan permukaannya padat tertutup kawah. Oke, planet kedua ada planet Venus. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Permukaan Venus bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan. Yang ketiga ada planet Bumi, teman-teman. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Selain itu, bumi dilingkupi oleh daratan seperti pegunungan. Bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di alam semesta. Kemudian ada planet Mars, teman-teman. Ini warna merah. Mars berwarna merah karena tertutup debu, kaya akan zat besi. Mars disebut sebagai planet merah. Kemudian yang kelima ada planet Jupiter, teman-teman ya. Nah, Jupiter merupakan raksasa gas dan planet terbesar di tata surya. Planet ini memiliki inti berbatu, namun tidak memiliki permukaan yang padat. Kemudian ada planet keenam Saturnus, informasinya bahwa Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Planet ini terkenal dengan cincinnya yang menonjol. Nah, ini cincinnya ya, teman-teman ya. Ini status Saturnus. Kemudian ada planet Uranus. Nah, ini Uranus gambarnya tidak ada ya, tidak muncul ya. Uranus merupakan raksasa es yang terdiri dari air dan es. Uranus disebut planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Nah, ini yang ke-8 ada planet Neptunus juga gambarnya tidak muncul ya, tidak nampak. Informasi dari planet Neptunus ini, Neptunus planet terjauh dari matahari, membutuhkan waktu 4 jam agar cahaya matahari mencapai Neptunus. Sinar matahari mencapai bumi hanya butuh 8 menit. Oke, ini untuk gambar dari planet dan informasinya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca soalnya. Pasangkanlah nama planet yang ada pada lajur kiri dengan informasi yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi teks. Oke, ini nama planetnya, ini informasinya. Kira-kira yang betul yang mana pasangannya ya? Oke, sekarang kita pasangkan. Venus. Oke, Venus. Kita cek dulu Venus itu ini.
Venus itu tadi informasinya bahwa bahwa Venus itu merupakan planet terpanas di tata surya. Permukaan Venus bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan. Oke, Venus. Kita cek informasi yang pertama, planet ini disebut planet es. Salah ya? Salah. Ini planet es itu yang terjauh dari matahari, sedangkan Venus dekat dengan matahari. Berarti salah, yang ini bukan. Planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari. Kalau yang terkecil itu adalah planet Merkurius ya teman-teman. Berarti salah yang kedua juga ya. Kita cek yang ketiga. Planet ini memiliki inti berbatu namun tidak memiliki permukaan yang padat. Oke, kita cek coba tadi. Gurun ya teman-teman ya. Venus itu gurun, bukan berbatu ya. Bukan berbatu. Oke, berarti bukan yang ini teman-teman ya. Bukan yang berbatu, harusnya gurun. Kita cek pernyataan yang keempat, permukaan planet ini bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman ya. Karena tadi menurut informasi dari teks dan gambarnya bahwa Venus ini permukaannya bergurun ya. Berarti pernyataan atau informasinya yang keempat yang ini ya. Oke, kita klik Venus, kita klik yang paling bawah teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca nama planet kedua Uranus. Kita cek dulu di sini gambarnya. Uranus. Uranus itu planet ketujuh, teman-teman ya. Di sini katanya menurut informasi dalam teks bacaannya, Uranus itu bentuknya es, teman-teman ya. Dan suhu terendahnya bisa mencapai minus 226. Oke, tadi itu ini pernyataan yang pertama, teman-teman ya. Atau informasinya ini yang pertama ya. Nah, ini planet ini kan katanya es, tuh betul ya. Dan suhunya mencapai minus 226 derajat Celcius. Oke, berarti ini yang paling atas informasinya. Kita klik Uranus, kita klik informasi yang paling atas. Oke, ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca nama planet yang ketiga, Merkurius, teman-teman. Ya, ini Merkurius itu menurut informasi dari teks bacaannya bahwa planet terkecil dan terdekat. Dan permukaannya itu adalah berbatu ya. Oke, dan tertutup kawah. Kita cek informasi yang ini, planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari. Oke, memiliki inti berbatu namun tidak padat. Betul, tidak padat. Nah, di sini tidak diinformasikan bentuknya padat ya. Nah, berarti pernyataan yang paling betul itu adalah pernyataan atau informasi yang ini nih. Planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari, teman-teman ya. Nah, ini planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berarti klik Merkurius dan informasinya yang ini, teman-teman ya. Yang paling betul itu. Oke. Ya, yang ini salah, tidak ada pasangannya. Ya, salah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 28. Oke, ini masih sama teman-teman ya. Masih sama. Kita baca, boleh kita baca saja ya. 8 planet pada sistem tata surya. Planet merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Setiap planet memiliki lintasan tersendiri, teratur, dan tidak saling bertabrakan. Berikut ini informasi mengenai planet-planet dalam tata surya. Oke, di sini Merkurius, informasinya tadi Merkurius itu adalah planet terkecil, teman-teman ya, dan terdekat dari matahari. Planet berbatu dan permukaannya padat tertutup kawah. Oke, kemudian yang kedua planet Venus, bahwa informasinya Venus ini merupakan planet terpanas di tata surya. Permukaannya itu Venus bergurun ya, kering dan diselingi oleh batuan. Kemudian ada planet ketiga Bumi, lebih dari 70% permukaan Bumi ini ditutupi oleh air. Selain itu, Bumi dilingkupi oleh daratan seperti pegunungan. Bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di alam semesta. Oke, kemudian ada planet keempat Mars. Mars ini tertutup debu ya, disebut planet merah, berwarna merah. Kaya akan zat besi. Mars disebut sebagai planet merah. Kemudian ada planet Jupiter kelima ya. Informasinya Jupiter ini merupakan raksasa gas dan planet terbesar di tata surya. Planet ini memiliki inti berbatu, namun juga tidak memiliki permukaan yang padat. Ya, oke.
Ada planet keenam Saturnus, ini ada cincinnya warna coklat. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Planet ini terkenal dengan cincinnya yang menonjol. Kemudian ada ketujuh, yaitu planet Uranus yang tidak ada gambarnya ya. Uranus merupakan raksasa es yang terdiri dari air dan es. Uranus disebut planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Dan terakhir, planet ke-8 itu Neptunus. Bahwa di sini informasinya Neptunus itu planet terjauh dari matahari, teman-teman ya. Membutuhkan waktu 4 jam agar cahaya matahari itu mencapai planet Neptunus. Sinar matahari mencapai bumi hanya butuh 8 menit. Oke, sekarang kita baca soalnya teman-teman ya. Setiap planet dalam tata surya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Manakah informasi yang tepat mengenai ciri-ciri planet dalam tata surya? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke, ini pernyataannya ada dua. Nah, ini benar salahnya tidak ada ya. Kita anggap saja ini benar ya. Biasanya pernyataan benar itu selalu pertama ya. Ini benar, ini kita anggap salah teman-teman ya. Di kolom ini kolom benar, ini kolom salah teman-teman ya. Oke, kita baca pernyataan yang pertama. Jupiter merupakan raksasa gas dan planet terkecil di tata surya. Oke, kita cek Jupiter. Jupiter merupakan raksasa gas. Oke, sampai sini pernyataannya benar ya, teman-teman. Kemudian, dan planet terkecil di tata surya. Ya, kemudian, dan planet terbesar di tata surya. Nah, di sini dalam informasi bacaannya terbesar teman-teman ya. Sedangkan di sini pernyataan dalam soalnya terkecil. Berarti salah teman-teman ya. Pernyataan pertama ini Jupiter merupakan raksasa gas dan planet terkecil di tata surya itu salah teman-teman ya. Jadi harusnya Jupiter itu adalah planet terbesar pertama ya. Yang keduanya itu Saturnus ya. Jadi pernyataan yang pertama itu salah teman-teman. Kita cek pernyataan yang kedua. Permukaan planet Mars berwarna merah karena tertutup debu kaya akan zat besi. Mars ini. Ya, di sini informasinya berwarna merah karena tertutup debu kaya akan zat besi. Oke, betul ya teman-teman ya. Permukaan planet Mars tertutup debu kaya akan zat besi. Oke, berarti ini betul teman-teman ya. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar ya atau betul. Jadi teman-teman awas jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Walaupun di sini pernyataan pertama itu yang ini Jupiter merupakan raksasa gas itu betul, tapi kita lihat di sini dan planet terkecil ya udah berarti salah ya. Karena harusnya planet terbesar itu ya Jupiter bukan terkecil ya. Yang terkecil itu adalah Merkurius. Ya. Oke, jadi teman-teman harus sangat teliti dalam membaca isi teksnya ya. Berikut gambarnya. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 29. Kita tidak usah baca teman-teman ya, karena kita masih paham dari maksud isi teks 8 planet pada sistem tata surya itu ya. Tidak usah dibaca lagi. Kita langsung baca soalnya saja teman-teman. Apakah perbedaan antara bumi dan Saturnus? Oke, di sini yang ditanyakan adalah perbedaannya bumi antara Saturnus. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Oke, di sini ada dua pernyataan. Kemudian ini kolom benar, ini kolom salah ya. Oke, kita baca pernyataan pertama teman-teman. Permukaan bumi sebagian besar terdiri atas air, sedangkan permukaan Saturnus tertutupi oleh debu zat besi. Kita baca pernyataan tentang planet bumi. Bumi itu 70% ditutupi oleh air. Bumi sebagian besar tutupi oleh air. Oke, betul yang buminya ya. Yang buminya betul. Kita cek. Yang Saturnusnya betul tidak? Tertutupi oleh debu zat besi. Saturnus. Nah, ini ya. Planet ini terkenal ada cincinnya. Di sini Saturnus itu tidak ada informasi yang menjelaskan tentang tertutupi oleh debu zat besi. Tidak ada ya Saturnus. Yang ditutupi oleh debu zat besi itu adalah planet
Mars, teman-teman, ini tuh tertutup debu kaya akan zat besi. Makanya Mars merah, bukan Saturnus ya. Oke, berarti dapat kita simpulkan pernyataan pertama adalah salah, teman-teman ya. Oke, kita cek pernyataan yang kedua, teman-teman. Bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan. Oke, betul atau salah? Bumi memiliki kehidupan, planet kehidupan, bumi. Nah, bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Betul. Oke, sampai sini betul ya, sampai koma betul, teman-teman ya. Kita cek yang kalimat terakhirnya. Sedangkan Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya. Saturnus planet terbesar kedua. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Oke, betul ya. Cocok ya. Jadi informasi antara bumi dengan Saturnus cocok ya perbedaannya. Oke, berarti pernyataan kedua benar, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti tuh dalam membaca dari pernyataan ke pernyataan selanjutnya ya, dicocokkan lagi dengan isi teksnya ya. Jadi seperti itu. Jangan asal klik 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 klik, nanti nilainya teman-teman kecil ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal nomor terakhir, nomor 30. Ini kita tidak usah baca lagi ya. Masih tentang 8 planet dalam sistem tata surya, teman-teman ya. Kita langsung baca soalnya. Mengapa gambar planet Mars dan planet Saturnus sudah sesuai dengan penjelasan yang diberikan? Klik pada setiap jawaban benar lebih dari satu. Oke, berarti di sini opsi jawabannya bentuknya kotak, teman-teman ya. Kalau kotak itu iya betul lebih dari satu, karena di sini ada 3 kotak, berarti jawaban yang benarnya itu ada 2 dan salah satunya salah, teman-teman ya. Oke, tadi pernyataannya mengapa gambar planet Mars dan Saturnus sudah sesuai. Mars dan Saturnus. Oke, ini Mars ya. Ini Mars ya. Ini Saturnus. Oke, kita cek yang A. Gambar planet Mars ditampilkan dengan warna merah. Betul tidak? Oke, betul teman-teman ya. Nah, namanya juga kan tadi di sini informasi dalam teksnya itu planet itu Mars itu kan planet merah ya. Planet merah. Berarti betul teman-teman ya. Cocok ini ya. Oke, berarti yang A betul teman-teman ya. Kita cek list. Kita cek yang B teman-teman. Cek yang B. Gambar planet Saturnus menampilkan cincin yang melingkari Saturnus. Ini nih Saturnus teman-teman. Saturnus. Nah, ini ada cincinnya, betul. Nah, di sini dalam informasi bacaannya Saturnus, planet terbesar kedua, planet ini terkenal cincinnya yang menonjol. Berarti antara gambar dengan informasi eh, bacaannya tepat ya. Oke, berarti di sini yang B betul teman-teman ya, benar. Ya, jadi gambar planet Saturnus itu menampilkan cincin yang melingkarinya sesuai dengan informasi bacaannya. Ya, ada cincinnya, ini gambarnya juga ada cincinnya. Kita cek pernyataan yang C, teman-teman ya, yang terakhir. Gambar planet Saturnus dan Mars ditampilkan dalam ukuran sebenarnya. Saturnus dan Mars. Saturnus dan Mars, gambar planet Saturnus dan Mars ditampilkan dalam ukuran sebenarnya. Ya, tidak ya, ini bukan ukuran sebenarnya. Ini kalau dalam gambar itu ya hampir sama semua ya. Nah, berarti yang ini salah teman-teman ya, tidak kita checklist. Karena ini ya hanya sebatas gambar saja, tidak semesti atau tidak seharusnya digambarkan dengan ukuran yang sebenarnya. Berarti kalau harus dengan ukuran yang sebenarnya, Saturnus di sini harus besar, berarti gambarnya harus besar. Ya, sedangkan Mars ya ini tidak besar ya. Ya, ini tidak perlu, ini tidak usah teman-teman ya. Yang C tidak usah. Dalam ukuran itu, dalam gambar ya tidak terlalu penting ya dalam gambar bentuk ukuran itu. Ya. Jadi untuk soal terakhir nomor 30, mengapa planet Mars dan Saturnus sudah sesuai? Ya ini jawabannya. Ya, yang A sama yang B, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi ataupun pembahasan kita di part ketiga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.
Dan semoga teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, tidak ada yang di bawah semua, tidak ada yang nilai yang jelek, ya amin. Dan jangan lupa tentunya agar lebih bermanfaat, sekali lagi share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lainnya. Salam pembelajar.